Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Seri ke-205 ini dengan para pemain Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Dedi sebagai Anjan Piani Kayuwangi, Idris Afandi sebagai Yuda Paksa, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Yuda Paksa benar-benar geram melihat sikap Biku Dewa Hastu dan Anjan Piani Kayuwangi. Namun dia sendiri tidak berani berbuat apa-apa pada dua orang yang berada di hadapannya itu. Karena Yuda Paksa tahu bagaimana kehebatan mereka. Sambil kembali menatap dengan geram, bekas Tumenggung Kediri itu menarik napas panjang. Jahanam! Rupanya aku memang harus turun tangan untuk mengusir kalian. Sabar, Tuan, sabar. Temanku cuma main-main. Kedatangan kami di sini sebenarnya cuma ingin mencari tahu apa sebenarnya yang tengah terjadi. Apakah Tuan tidak melihat tulang belulang yang berserakan di sepanjang jalan ini? Aku sudah tahu itu semua. Tulang belulang itu sebenarnya berasal dari wabah yang disebarkan oleh benda logam itu. Kalau kalian berniat macam-macam atau mengusik benda itu, maka seperti tulang belulang itulah akibatnya. Aku tidak mengerti apa maksud Tuan. Kelak kau akan mengerti jika tidak meninggalkan tempat ini. Tetapi kalau kalian ingin selamat, sebaiknya segeralah pergi. Oh tidak, kami tidak akan pergi sebelum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, Tuan. Kakang, lebih baik kita pergi dari sini. Kita harus mencari tahu sendiri. Rasanya kita tidak perlu bicara banyak dengan Tuan Yuda Paksa. Iya, kukira itu lebih baik. Karena aku juga sudah terlalu jenuh berbicara dengan kalian. Ya, baiklah. Tapi aku berharap suatu saat kita dapat bertemu lagi, Tuan. Ayo, Anjan Piani. Ya, Kakang. Dasar manusia-manusia bodoh. Rupanya mereka tidak menyadari kalau bahaya sedang mengancam. Silahkan kalian carilah keterangan yang jelas. Nanti kalian akan tahu bagaimana menghadapi ancaman maut itu. Kakang, apakah kau yakin bahwa Yuda Paksa tahu apa sumber dari malapetaka yang menimpa desa ini? Aku rasa tidak tahu, adik. Buktinya tadi dia sama sekali tidak menjelaskan.
Dari mana asalnya tulang belulang itu? Sudahlah. Sekarang kita tidak perlu memikirkan Tumenggung Yuda Paksa. Dia sengaja bicara begitu agar kita menghindar. Kemudian dia sendiri berusaha mendapatkan logam itu. Sudahlah. Kakang, lihat. Di atas pohon-pohon itu banyak sekali kabut bertebaran. Tapi aneh sekali. Kenapa kabut-kabut itu berwarna kuning kemerah-merahan, Kakang? Iya. Kita berhenti dulu, Anjang Piani. Kurasa wilayah ini sudah dikuasai oleh orang yang berilmu tinggi. Apa maksud Kakang? Bahwa kabut-kabut itu adalah ciptaan seseorang? Ya, yang sengaja untuk menakut-nakuti siapa saja yang akan datang kemari. Iya, kukira begitu, adik. Lihat. Kabut-kabut itu mulai bergerak. Sepertinya dia akan menuju kemari, adik. Iya, Kakang. Sebaiknya kita menjauh saja. Aku khawatir kabut-kabut itu mengandung racun yang ganas, Kakang. Kabut-kabut itu mendekati kudaku. Kakang, cepatlah menghindar. Ayo naik ke atas kudaku, Kakang. Nanti dulu. Aku mau tahu apa yang akan dilakukan kabut-kabut itu. Biku Dewa Hastu hanya menggeser sedikit tempat berpijaknya. Anjan Piani Kayuwangi kelihatan mulai tegang ketika melihat kabut-kabut itu mengelilingi kuda temannya. Keduanya sekarang bukan main terkejutnya ketika melihat kabut-kabut itu seperti mencengkeram kuda Biku Dewa Hastu. Setelah beberapa saat tenggelam dalam kabut-kabut yang mengerikan, tiba-tiba saja kuda itu tewas, dan yang nampak sekarang tinggal tulang-tulangnya saja. Gila, hanya dalam sekejap kuda itu tinggal tulang belulangnya saja, Kakang. Iya, sekarang baru kita tahu jawabannya. Ternyata bencana yang menimpa desa ini adalah akibat dari kabut-kabut itu. Kakang, lebih baik kita tinggalkan tempat ini sebelum kabut-kabut itu memangsa kita. Aku rasa benda itu tidak mudah kita musnahkan begitu saja, Kakang. Iya. Ayo, kita memang harus menghindar dari sini. Yuk. Kalau kita mengambil jalan tadi, berarti kita akan bertemu dengan Yuda Paksa lagi, Kakang. Ya, apa boleh buat. Kukira tak ada salahnya. Siapa tahu dia pun sedang mengalami nasib seperti yang sedang kita alami sekarang. Ayo, cepat sebelum kabut-kabut itu memangsa kita. Ayo. Dengan tergesa-gesa dan wajah tegang, Anjan Piani Kayuwangi segera memacu kuda menyusuri jalan tadi. Sementara kabut-kabut yang baru saja memangsa kuda Biku Dewa Hastu segera mengejar dengan cepatnya. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di mana Yuda Paksa berada, rupanya dia pun tengah mengalami hal yang sama. Kuda yang dimilikinya tengah dimangsa kabut-kabut dengan ganasnya. Aku tidak percaya kalau yang memangsa kudaku itu adalah kabut. Aku yakin itu sebangsa makhluk lembut. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kuda-kudaku sekarang tinggal tulang-tulangnya saja. Celaka. Dia pasti akan segera memangsaku. Celaka. Kabut-kabut itu sekarang mulai bergerak ke arahku. Aku harus meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin mampus dengan sia-sia. Ada yang datang kemari. Siapa dia? Apakah orang itu tidak tahu kalau tempat ini adalah wilayah yang berbahaya? Biku Dewa Hastu. Kakang, rupanya di sini pun ada kabut-kabut seperti itu. Rupanya kita sekarang benar-benar telah dikepung oleh makhluk ganas itu. Kenapa kalian kembali kemari? Apakah kalian tidak tahu bahwa di sini ada kabut-kabut setan? Kau tidak perlu menegangkan urat syaraf Yuda Paksa. Aku sudah tahu bahwa di wilayah ini ada kabut-kabut ganas. Kami bergerak kemari bukan untuk bertemu denganmu. Tetapi kabut-kabut itulah yang membuat kami berdua datang kemari. Kau lihat itu? Gila. Rupanya kabut itu menebar kemana-mana. Sekarang kita telah terkepung. Iya,
Dan ajal sebentar lagi akan menyambut kita. Tidak. Aku tidak ingin mati sia-sia di sini. Aku harus bisa menyelamatkan diri. Percuma. Bagaimana kau bisa menyelamatkan diri? Sementara kabut itu sekarang sudah berada di sekeliling kita. Serahkan saja segalanya pada Hyang Maha Agung. Bodoh kau, Dewa Hastu. Kenapa tidak kita gunakan saja ajian andalan kita masing-masing? Kakang, apakah mungkin ajian kita bisa mengusir kabut-kabut jahat itu, Kakang? Kita harus mencoba. Daripada hanya diam menunggu ajal, ha? Lihat Kakang Dewa Hastu. Kuda-kuda mangsa kabut-kabut itu, Kakang. Rupanya kabut-kabut setan itu sengaja membuat demikian. Sepertinya dia dikendalikan oleh seseorang. Rasanya tidak mungkin kalau benda berasap itu dapat memangsa makhluk yang bernyawa hanya dalam sekejap. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Jiwa kita sekarang sedang terancam. Awas! Wah, jahanam. Benar-benar ganas kabut-kabut ini. Kakang, sekarang kita dikepung dalam jarak yang dekat. Apa yang harus kita lakukan? Kukira tak ada jalan lain, Adi, selain mengikuti usul Yuda Paksa. Sebaiknya sekarang kita siapkan ajian kita masing-masing. Dengan wajah tegang bercampur cemas, ketiganya sekarang menyiapkan ajian masing-masing. Sementara kabut-kabut itu mulai mengepung dari berbagai penjuru arah. Warna kabut-kabut itu sekarang berubah menjadi kemerah-merahan. Benda berasap itu masih melayang-layang, seolah-olah mencari kesempatan. Kakang, aku sudah menyiapkan ajianku. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku pun sudah menyiapkannya, Adi. Ayo, bersiap-siaplah. Yuda Paksa, awas kabut itu menyerangmu! Ledakan keras terjadi. Kabut-kabut itu dalam sekejap berhamburan dihantam oleh Tumenggung Yuda Paksa. Namun sungguh di luar dugaan, sekalipun tangannya telah dilambari ajian yang sangat ampuh, rupanya kabut-kabut itu tidak mengalami apa-apa. Bahkan sekarang telah berkumpul lagi dan siap menyerang. Gila, kabut apa ini sebenarnya? Padahal aku sudah melambari tanganku dengan ajianku yang paling ampuh. Kakang, ternyata benar dugaanku. Apa yang kita lakukan hanya sia-sia belaka, Kakang. Sekarang tak ada lagi yang bisa kita perbuat selain hanya memasrahkan diri. Kenapa kau jadi putus asa, Dewa Hastu? Bukankah kau mempunyai ajian cukup banyak? Cobalah kau lawan benda berasap jahanam itu. Barangkali saja salah satu dari ajianmu dapat melenyapkannya. Tidak, aku tidak yakin kabut itu bisa musnah oleh ajianku. Pukulanmu sendiri tak ada artinya, Yuda Paksa. Sial. Hah. Kenapa tiba-tiba kalian jadi pengecut? Mana kehebatan kalian selama ini? Hanya melawan makhluk tidak bernyawa saja kalian sudah putus asa. Kau tidak perlu mencaci maki kami, Yuda Paksa. Bukankah kau sendiri sekarang sedang ketakutan? Kalau kau merasa mampu untuk melawan kabut-kabut itu, lawanlah. Aku dan Anjam Piani rasanya tidak mungkin bisa melawannya. Biarlah aku pasrahkan semuanya pada Hyang Maha Agung. Kalau memang kami harus mati hari ini, kamu akan rela. Bukankah demikian, Adi? Ya, kukira begitu. Karena melawan pun percuma. Hasilnya hanya akan sia-sia belaka. Ke barat. Majulah kau kabut-kabut ke barat. Biar ku musnahkan kau semua. Ya! Yuda Paksa kelihatan mulai putus asa karena beberapa kali pukulannya tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Sementara kabut-kabut itu sekalipun pecah, tetapi dalam sekejap dapat berkumpul kembali. Percuma, Yuda Paksa. Sekalipun kau menguras tenaga dengan ajian-ajianmu, kabut-kabut itu tak akan bisa sirna. Aku tidak peduli, karena aku tidak ingin mati. Perjalanan hidupku masih panjang, Dewa Hastu. Masih banyak yang harus kutempuh. Kalau aku mati hanya karena ulah kabut-kabut jahanam itu, rasanya aku tidak rela. Sudahlah, Kakang. Kukira tak ada gunanya memberikan nasihat padanya. Biarlah kita selesaikan urusan kita masing-masing. Kabut-kabut itu mulai bergerak kembali, Kakang. Sebaiknya kita bersiap-siap untuk menyambutnya, Kakang.
Ya, kukira tak ada salahnya kalau aku mencoba melawan kabut-kabut itu dengan ajian raga bajraku. Yuk, yuk, yuk. Awas, Kakang! Yuk. Ya! Hasilnya tetap saja sama, Adi. Kabut-kabut itu bersatu kembali setelah hancur kehempaskan. Sekarang kabut-kabut itu menyerang bersamaan. Matilah kita, Dewa Hastu. Memang benar apa yang dilihat oleh Tumenggung Yudapaksa. Kabut-kabut yang bergerombol sekarang menyerang bersamaan. Benda berasap itu seolah-olah tidak menerima dengan apa yang dilakukan oleh 3 orang itu. Sekalipun Biku Dewa Hastu sudah memasrahkan diri pada nasibnya, namun dia tak urung mencoba juga melawan kabut-kabut itu dengan ajiannya. Melihat hal itu, Anjan Biani Kayuwangi dan Yudapaksa menatap tegak. Hasilnya tetap saja sama. Kabut-kabut itu bersatu kembali setelah hancur kehempaskan. Dewa Hatsu, kabut-kabut itu sekarang menyerang bersamaan. Matilah kita. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Tiganya sekarang terpojok pada keadaan yang menegangkan. Kabut-kabut itu dalam sekejap telah menghimpit mereka dan siap melahapnya dengan ganas. Namun belum sempat hal itu terjadi, tiba-tiba dari arah lain muncul sesosok manusia bertopeng kain menghempaskan kabut-kabut itu. Kakang, ada apa dengan kabut-kabut itu? Kau lihat itu. Rupanya ada orang yang mencoba menolong kita. Tetaplah kalian di situ. Jangan bergerak. Aku akan melawan kabut-kabut itu. Siapa kau? Aku tidak ada waktu untuk menjawab pertanyaanmu, Tuan. Lebih baik diam saja. Majulah kau, kabut-kabut jahanam. Lawanlah tubuhku. Aku sudah siap menanti keganasanmu. Gila. Orang bercadar itu dikerumuni oleh kabut-kabut ganas itu, Kakang. Rasanya tidak mungkin kalau dia bisa selamat, Kakang. Lihat saja, barangkali saja orang itu berilmu tinggi. Aku tidak percaya kalau dia mampu melawan kabut-kabut itu. Sementara tubuhnya sekarang sudah tenggelam di telan asap jahanam itu. Ini kesempatan untuk kita, Dewa Hastu. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum melihat bagaimana hasilnya. Apakah orang itu selamat atau tidak? Dasar manusia bodoh. Tidak bisa menggunakan kesempatan. Kalau memang menurutmu ini kesempatan, silahkan. Tinggalkan saja tempat ini. Aku toh tidak pernah melarangmu. Keparat. Orang itu kelihatannya masih berusaha menahan rekaman kabut-kabut itu, Kakang. Apakah tidak sebaiknya kita menolong dia, Kakang? Jangan. Bukankah tadi dia mengatakan bahwa kita jangan bergerak? Sebaiknya kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Suasana nampak semakin tegang. Orang bercadar itu masih terus bergumul dengan kabut-kabut. Setelah beberapa saat kejadian itu berlangsung, tiba-tiba terdengarlah teriakan melengking keras. Kabut-kabut itu pun bertebaran kemana-mana setelah dihempas dengan dahsyatnya. Dan keanehan lain, benda berasap itu terbakar bagaikan selembar kertas. Setelah wujud dari kabut itu lenyap, yang tinggal sekarang hanyalah bau bangkai menusuk hidung. Sekarang kalian terbebas dari ancaman kabut-kabut itu. Aku kira sebaiknya tinggalkan tempat ini secepatnya, jika tidak ingin kabut-kabut lain mengancam kalian. Ya, baik. Terima kasih atas bantuanmu, Kisanak. Tapi apakah kau tidak keberatan jika aku mengetahui siapa kau sebenarnya? Aku tidak punya waktu untuk berbincang-bincang. Segeralah tinggalkan tempat ini dan pergi ke tepi pantai. Kenapa kami harus pergi ke tepi pantai, Kisanak? Di tempat yang banyak pohonnya, kemungkinan bahaya lebih besar dibandingkan di tepi pantai. Bisa kalian lihat, bukankah kabut-kabut itu banyak berkeliaran di mana-mana? Kabut-kabut jahat itu lebih senang berada di pohon-pohon daripada berada di tempat yang terbuka. Iya. Baiklah, Kisanak. Kami akan menuruti kata-katamu. Sekali lagi terima kasih atas bantuanmu. Nah, selamat tinggal. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik. Sungguh tidak kusangka. Orang itu hebat sekali, Kakang. Iya,
Sayang dia tidak berterus terang pada kita. Siapa dia sebenarnya? Iya. Sekarang yang mesti kita syukuri adalah dengan diberikannya umur panjang oleh Sang Hyang Agung Adi. Mungkin kalau Sang Pencipta sudah mentakdirkan kita mati, maka sejak tadi pun kita akan mati. Peduli dengan takdir. Aku tidak percaya. Yang aku percaya cuma keyakinan. Jika aku berkeyakinan masih hidup, maka dengan sendirinya aku akan hidup, tanpa peduli ketergantungan pada yang lain. Keyakinanmu tidak selamanya membuahkan kebenaran, Yuda Paksa. Kau manusia. Keterbatasan ilmu yang dimiliki manusia ada takarannya. Sekalipun kau mempunyai keyakinan akan sesuatu begitu tinggi, suatu saat kau akan termakan oleh keyakinanmu sendiri. Karena kau tidak begitu peduli pada Yang Maha Agung. Jangan berkhotbah di depanku. Apapun yang kau katakan, aku tidak peduli. Yang jelas, aku mempunyai sikap sendiri. Ketiganya terperanjat begitu mendengar auman keras dari tempat yang jauh. Sekarang mereka tidak lagi mempersoalkan masalah yang terjadi, kecuali berpikir siapa orang yang melepaskan suara seperti seekor singa liar itu. Kakang, suara tadi seperti suara seekor singa. Iya. Apakah orang tadi yang berteriak seperti itu, Kakang? Ya, entahlah, Jampiani. Rasanya tidak masuk di akal kalau orang itu bisa berteriak demikian. Iya. Dan menurutku, auman itu adalah lambang dari maut yang siap merebut nyawa kita, Kakang. Sebaiknya segera kita tinggalkan tempat ini, Kakang. Sebelum segala sesuatunya terlambat, Kakang. Iya, baiklah. Tuan Yuda Paksa, sekarang kita berpisah. Kami akan segera ke tepi pantai. Jika Tuan ingin ikut kami, silahkan. Jika tidak pun itu terserah Tuan. Pergilah. Aku tidak ingin ikut dengan kalian. Aku mempunyai rencana sendiri yang tidak perlu diusik orang lain. Ya, baiklah. Kalau memang Tuan sudah mempunyai pendirian. Ayo, Jampiani. Hup. Ya, Kakang. Hup. Suara auman tadi mengingatkan aku pada seseorang. Tapi apakah mungkin dia? Rasanya aku tidak percaya kalau orang bercadar itu adalah orang yang pernah kutemui di padang karautan. Tidak kusangka kesaktian orang tadi membuatku kagum dan bertanya-tanya. Seandainya saja aku tahu siapa dia sebenarnya, mungkin aku bisa mengambil pengalaman dari apa yang dimilikinya. Sebaiknya segera kutinggalkan tempat ini sebelum kabut-kabut setan yang lainnya datang kemari. Hop! Panji, kabut-kabut itu sepertinya akan bergerak kemari. Iya, makhluk jahanam itu memang selalu rakus pada makhluk bernyawa seperti kita. Sebaiknya kalian berhati-hati. Kami kau suruh berhati-hati sementara kau sendiri seolah-olah menantang kabut-kabut itu. Apa maksudmu? Aku masih menyimpan dendam kami suara. Kabut-kabut jahanam itu akan kuhajar, akan kumusnahkan dengan kepandaianku. Apakah kau mempunyai kehebatan tinggi sehingga berani melawan benda berasap itu? Aku tidak peduli apakah aku mempunyai kehebatan atau tidak. Yang jelas, dendamku tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Sekalipun nyawaku taruhannya jika memang aku harus mati. Aku tidak akan menyesal. Yang penting aku bisa melampiaskan dendam ini. Kau tidak boleh bersikap gegabah, Panji. Jangan korbankan dirimu hanya karena dendam yang buta. Untuk apa kau melampiaskan dendam? Sementara kau tahu bahwa kau tidak mempunyai kemampuan yang tinggi. Apakah kau tidak iba dengan kematian istri dan anakmu? Kalau kau iba, seharusnya kau pun tidak perlu menyerahkan diri pada kesia-siaan. Berpikirlah untuk tetap hidup. Kematian yang akan kau lakukan tidak cukup untuk melampiaskan dendammu. Tapi hatiku sangat kecewa sekali atas musibah itu, Kameswara. Kalau aku hanya diam saja, tanpa bisa membalas pada makhluk jahanam itu, apakah aku layak dianggap sebagai suami yang bertanggung jawab? Rasa tanggung jawab bukan diukur dari pengorbanan nyawa yang sia-sia, tapi lihatlah dari keikhlasanmu. Kalau kau merelakan kepergian anak dan istrimu, itu pun sudah suatu tanda bahwa kau bertanggung jawab, karena mereka pergi adalah atas kehendak Yang Maha Agung. Aku tidak bisa terima kata-kata seperti itu, Kameswara. Dendamku rasanya tidak bisa aku sembunyikan. Tenangkan dirimu, Panji Paras. Jangan terlena pada kesedihan yang tidak berarti. Kau lihat, kabut-kabut itu mulai bergerak kemari. Kabut jahanam. Paras, kemarilah kalian semua. Ayo,
lawanlah aku. Aku Panji Parasu tidak akan gentar menghadapimu. Iya! Gila, Panji! Lepaskan aku, Kameswara. Biarkan aku melawan kabut-kabut kebarat itu. Ternyata kau termasuk manusia yang keras kepala. Aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Berpikirlah dengan jernih, Panji. Kita masih mempunyai banyak waktu untuk melawan kabut-kabut itu. Tapi kenapa kau harus mengorbankan nyawa begitu saja? Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau berpikir dengan tenang. Aku tidak akan bisa berpikir tenang sampai kapanpun. Selama jahanam-jahanam itu masih berkeliaran. Lepaskan, Kameswara. Maafkan aku, Panji Parasu. Aku terpaksa berbuat seperti ini. Panji Parasu pun terkulai lemah setelah ditotop oleh Kameswara. Sambil menoleh penuh waspada, pemuda dari pesanggaran itu segera membawa temannya mendekati Empu Gandring. Kabut masih melayang-layang dengan menegangkan. Setelah melompat mendekati Empu Gandring, Kameswara kemudian mengajak orang tua itu untuk berdiri tidak jauh dari air pantai. Sebaiknya kita jangan terlalu jauh dari air pantai ini, Paman. Karena tak ada cara lain untuk melawan kabut-kabut itu selain menghindarkan diri. Kukira langkah ini cukup baik, Kameswara. Karena kita tidak boleh mati secara sia-sia. Bagaimana dengan Panji Parasu? Saya terpaksa menotoknya, Paman. Daripada dia melakukan tindakan yang bodoh. Awas, Kameswara. Kabut-kabut itu mulai bergerak kemari. Kabut-kabut itu bergerak begitu cepat. Ya. Seolah-olah berpikir bahwa kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Awas, Paman! Terlambat. Rupanya kabut-kabut berwarna kuning kemerah-merahan itu gagal memangsa buruannya. Kameswara dan Empu Gandring juga Panji Parasu yang berada dalam air belum berani muncul ke permukaan. Ketiganya masih mencoba bertahan sampai kabut-kabut itu benar-benar pergi. Dan beberapa saat kemudian, gila. Makhluk apa itu sebenarnya kabut-kabut itu? Dia seperti mempunyai akal. Cukup lama juga dia berada di atas permukaan air. Seolah-olah menunggu kita akan muncul lagi. Iya. Hampir saja jantungku meledak karena menahan nafas terlalu lama. Kameswara, bagaimana dengan Panji Parasu? Apakah dia tidak apa-apa? Dia masih dalam keadaan pingsan, Paman. Syukurlah. Karena aku khawatir dengan keadaannya. Dia kita ajak tenggelam dalam keadaan pingsan. Bagaimana sekarang, Kameswara? Apakah kita harus terus-menerus berada di sini? Kita tidak boleh berada di sini selamanya, Paman. Kita harus berpikir. Tapi sampai sejauh ini belum ada pemikiran yang kita dapatkan, Kameswara. Paman, lihat. Siapa dua orang yang berada di tepi pantai sebelah sana? Rasanya aku kenal dengan mereka. Kameswara, ayo kita ke sana. Iya, Paman. Gila. Makhluk apa sebenarnya kabut-kabut itu? Dia seperti mempunyai akal. Cukup lama juga benda setan itu berada di atas air. Seolah-olah menunggu kita muncul. Iya. Hampir saja jantungku meledak karena menahan nafas terlalu lama, Kameswara. Kameswara, bagaimana dengan Panji Parasu? Apakah dia tidak apa-apa? Dia masih dalam keadaan pingsan, Paman. Syukurlah. Karena aku khawatir dengan keadaannya. Dia kita ajak tenggelam dalam keadaan pingsan. Kameswara, bagaimana sekarang? Apakah kita akan terus-menerus berada di tepi pantai ini? Kukira tidak, Paman. Tetapi kita pun harus berpikir bagaimana caranya untuk pergi dari sini dan mengusir kabut-kabut setan itu. Tapi sampai sejauh ini belum ada pemikiran yang kita dapatkan, Kameswara. Paman, lihat. Siapa dua orang yang berada di tepi pantai sebelah sana? Rupanya masih ada orang yang hidup di wilayah ini. Dan sepertinya mereka sudah mengetahui bagaimana caranya menghindar dari kabut-kabut itu. Rasanya aku kenal dengan mereka, Kameswara. Ayo, kita ke sana. Barangkali saja benar penglihatanku. Itu Paman Dewa Hastu, Paman. Apakah tidak salah penglihatanmu, Kameswara? Tidak, Paman. Saya yakin itu Paman Biku Dewa Hastu. Ayo, Paman. Sebentar.
bagaimana dengan Panji Parasu? Biarkan saja dulu dia istirahat di situ. Bukankah kabut-kabut itu sekarang sudah tidak ada? Oh, ya, baiklah. Ayo. Paman Dewa Hastu! Oh, Kameswara. Adian Jampiani, itu Kameswara. Kenapa dia bisa berada di sini? Paman Dewa Hastu. Oh, Terimalah hormatku. iya, ku terima Kameswara. Bagaimana kau bisa berada di sini? Panjang ceritanya, Paman. Itu Paman Mpu Gandring. Oh, Mpu Gandring. Ya. Tidak kusangka kita bakal bertemu di sini. Iya, Di. Rasanya seperti baru kemarin saja kita berpisah. Kemudian bertemu lagi di sini. Iya. Dan yang paling mengharukan, pertemuan kita selalu saja di saat ada sebuah peristiwa besar. Oh, iya. Belum lama aku hampir saja jadi mangsa kabut-kabut setan. Tapi untunglah Hyang Batara Agung masih memberikan keselamatan padaku. Adi, bagaimana kalian berdua bisa selamat dari ancaman kabut-kabut jahat itu? Seseorang telah menolong kami. Ya, aku juga tidak menyangka kalau orang yang bercadar itu berilmu tinggi. Kukira kehebatan yang dimilikinya adalah kehebatan para dewa. Coba kalian pikir, bagaimana mungkin kita mampu melawan kabut-kabut jahat itu? Sekalipun kita mempunyai kehebatan yang cukup tinggi, tetapi dia hanya sekali tepi saja. Kabut-kabut itu terbakar, ya bagaikan selai daun. Luar biasa sekali. Ya, jadi kalian sama sekali tidak tahu pada orang bercadar itu? Iya, kami sama sekali tidak tahu. Karena orang bercadar itu seperti menutup diri, tidak ingin dikenali. Kameswara, menurut dugaanmu, siapa orang yang dimaksud pamanmu itu? Saya tidak bisa menerkanya, Paman. Karena wilayah ini telah didatangi oleh tokoh-tokoh sakti dari berbagai penjuru. Tapi saya rasa kita pasti mengenal orang itu. Ya. Adi Dewa Hastu. Ya, Mpu. Apakah kau hanya berdua saja datang ke wilayah ini? Ya, kami memang berdua. Tapi tadi sempat bertemu dengan Tumenggung Yuda Paksa. Tumenggung Yuda Paksa? Iya. Jadi orang itu pun ada di wilayah ini, Paman? Iya, tapi dia memisahkan diri, Kameswara. Sepertinya dia pun mengincar benda logam yang berada di puncak bukit itu. Aku rasa sebentar lagi wilayah ini akan menjadi ajang pertempuran, seperti di Kambang Ayu. Apakah kau pun berniat untuk mendapatkan benda itu, Kameswara? Tidak, Paman. Tujuan saya sebenarnya ingin kembali ke Pesanggaran untuk melihat keadaan di sana. Iya. Tetapi begitu saya melewati beberapa buah desa, tiba-tiba saya terkejut dengan keadaan yang terjadi di sana. Ya, akhirnya setelah saya mempertimbangkan perjalanan saya memutuskan untuk menunda dulu perjalanan ke Pesanggaran. Apakah kau berniat menyelesaikan masalah yang terjadi di wilayah ini? Benar, Paman. Dan itu pun kalau saya mampu. Iya. Kameswara, persoalan yang terjadi di wilayah ini memang cukup berat dan rumit dibanding persoalan yang ada di Kambang Ayu. Kalau saja orang yang menolongku muncul lagi, kukira masalah yang terjadi di wilayah ini akan mudah diselesaikan. Saya masih penasaran dengan orang itu, Paman. Kalau saya boleh tahu apa ciri-ciri dari orang itu? Seorang laki-laki bertubuh kekar. Dan yang paling mengherankan, ketika dia pergi, dari kejauhan terdengar auman dahsyat. Auman itu membayangkan aku pada seekor singa. Dan juga pada seorang laki-laki yang berada di padang karahutan. Iya, benar, Paman. Orang itu adalah Ken Arok. Ken Arok? Apakah kau tidak salah terka, Kameswara? Tidak. Saya yakin dia Ken Arok. Karena dia pun pernah bicara pada saya bahwa dia akan datang ke wilayah ini. Iya. Semula juga aku mempunyai dugaan demikian, Kameswara. Bahwa pemuda itu adalah Ken Arok. Kalau memang benar apa yang kau katakan, berarti kita tidak perlu terlalu cemas. Kukira masalah ini akan bisa kita tanggulangi. Di samping itu, kehadiran Ken Arok akan membuat para tokoh jahat tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Oh ya, Kameswara. Siapa laki-laki yang tergeletak di sana itu? Apakah dia kawan? Kami baru saja mengenal dia, Paman.
Menurut pengakuannya, dia masih warga desa di sekitar wilayah ini. Iya. Saya sangat kasihan sekali padanya. Anak dan istrinya jadi korban keganasan kabut-kabut jahat itu. Lalu kenapa dia sendiri masih hidup? Dia menyelamatkan diri dengan menyelam dalam air. Iya. Secara tidak sadar Panji Parasu telah mengambil tindakan yang benar. Jadi kabut-kabut itu tidak berani terhadap air. Begitulah menurut pengakuannya Paman. Dan kami pun sudah membuktikannya. Sebelum Paman berdua berada di sini, kami diserang oleh kabut-kabut itu. Ya, untunglah kami menyelam ke dalam air pantai, sehingga kami selamat dari bahaya kabut-kabut. Matahari perlahan naik. Sinarnya jatuh menerpa pantai Teluk Pangpang, dan ombak yang bergulung menerjang karang seakan-akan menunjukkan kegagahannya. Sementara itu, di sudut lain bagian timur Bukit Sempulungan, nampak dua orang laki-laki buta tengah melangkah menyusuri tepian pantai. Dua orang itu tak lain adalah Ki Sabal Langit dan Pronohito muridnya. Kabar tentang bongkahan logam yang turun dari langit bukanlah omong kosong, Pronohito. Aku percaya benda itu ada, dan menurut kekuatan batin, benda pusaka itu berada di sebuah bukit. Berada di sebuah bukit? Benar, dan bukit itu berada tidak jauh di sekitar kita. Aku harus mendapatkan logam itu, Pronohito. Jika benda pusaka itu kubuat senjata, maka senjata itu akan menjadi sebuah senjata yang ampuh dan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dan sebentar lagi, nama Sabal Langit akan ditakuti oleh tokoh-tokoh sakti. Lalu bagaimana dengan saya, Guru? Apa maksud kata-katamu itu, Pronohito? Nada bicaramu seperti orang yang putus asa. Mata saya sekarang buta, sementara saya tidak mempunyai kepandaian yang tinggi seperti Guru. Bodoh! Sejak kapan kau menjadi manusia yang cengeng? Kebutaan matamu bukan berarti menjadikanmu manusia yang lemah, tapi berpikirlah untuk menjadi manusia yang mapan. Pronohito, lihat aku, gurumu. Apakah kau pernah melihat aku mengeluh lantaran mataku yang buta? Tidak, bukan? Iya, karena Guru orang yang sakti. Sekalipun mata Guru buta, tetapi Guru dapat melihat dalam kegelapan. Berbeda denganku, Guru. Sekalipun sekarang kau belum menjadi orang yang sakti, tapi tunjukkanlah ketegaran jiwamu. Apa kau pikir aku tidak akan menurunkan semua ilmu-ilmuku padamu? Suatu saat pun kau akan memilikinya, Pronohito. Apa yang kumiliki sekarang, untuk menjadi seorang yang sakti, tidak mudah dan tidak cepat seperti membalikan telapak tangan. Tapi banyak tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Kalau sekarang belum apa-apa kau sudah bersikap cengeng, lebih baik jangan ikut aku. Aku malu mempunyai murid berjiwa kerdil dan pengecut. Apakah Guru yakin bahwa saya akan dapat mewarisi semua ilmu Guru? Keyakinan untuk mempelajari ilmu yang kumiliki bukan dari aku datangnya, tetapi dari jiwamu sendiri. Kau harus bertanya pada hatimu sendiri, apakah kau mampu atau tidak. Jika jawaban itu tidak pernah terlintas di dalam batinmu, berarti kau memang benar-benar manusia dungu. Sekarang jawablah, ingin merubah sikap atau tidak? Kalau kau tidak kuat untuk mengikutiku terus, hari ini juga kau kupersilahkan angkat kaki dari hadapanku. Tidak, Guru. Baiklah, saya akan merubah sikap untuk menjadi orang yang tegar. Asal Guru pun menepati janji untuk menurunkan semua ilmu padaku. Kunyuk. Kau pikir aku ini manusia apa? Mau mengingkari janji pada muridku sendiri? Maafkan saya, Guru. Karena saya begitu menggebu ingin mempelajari semua ilmu Guru. Sudahlah, Pronohito. Sebaiknya jangan pikirkan itu dulu. Suatu saat pun aku akan menurunkan semua kepandaianku padamu. Sekarang yang harus kau lakukan
adalah turuti keinginanku. Pronohito, batinku mengatakan kita harus segera mendaki bukit yang berada di sebelah timur kita. Sekarang, pusatkanlah kekuatan batin. Nanti kau akan merasakan ada sebuah getaran hebat di sekujur tubuhmu. Kalau itu sudah kau rasakan, berarti tahapan batinmu mulai kuat. Nah, lakukanlah, Pronohito. Baik, Guru. Hop, hop. Sambil menyatukan kedua tangannya ke dada, Pronohito mulai memusatkan kekuatan batinnya. Begitu juga dengan Ki Sabalangit. Rupanya kedua tokoh buta itu tengah melacak logam yang jatuh di puncak Bukit Sembulungan. Benda itu ternyata benar-benar ada. Aku merasakan kekuatan yang hebat dari atas puncak itu. Tapi firasat lain mengatakan ada bahaya di balik benda pusaka itu. Kalau begitu, aku harus mengambil arah lain agar bahaya yang mengancamku tidak dapat menahan langkahku untuk mencapai puncak itu. Bagaimana, Pronohito? Apakah kau dapat merasakan getaran seperti yang kukatakan tadi? Tidak, Guru. Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa. Bodoh kau, Pronohito. Rupanya kau harus memperbanyak latihan samadhi agar kekuatan batinmu dapat kau kendalikan. Ya, sudahlah, Pronohito. Sekarang kita akan mendaki puncak bukit itu. Tapi mau tidak mau, kita harus kembali melangkah pada arah yang tadi. Oh, kenapa kita harus kembali, Guru? Bukankah menurut Guru, bukit itu tidak jauh lagi dari tempat kita berdiri? Kalau kita langsung menyusuri arah ini, maka bahaya akan mengancam. Tapi kalau mengambil arah yang tadi, keselamatan kita sedikitnya akan terjamin. Sudahlah, Pronohito, kau tidak perlu bertanya-tanya lagi. Ayo kita jalan. Baik, Guru. Kembali dua tokoh buta itu melangkah. Namun kali ini mereka mengambil jalan semula. Matahari perlahan bergeser ke arah barat. Cahayanya mulai redup di sapu awan kelabu. Ki Sabalangit dan Pronohito mulai menaiki punggung bukit. Sementara kabut-kabut menyeramkan itu perlahan-lahan sirna di tepi suramnya senja. Guru, saya tidak kuat lagi untuk melangkah, Guru. Kaki saya rasanya terasa nyeri, Guru. Jangan mengeluh, Pronohito. Kau tidak boleh berhenti melangkah sebelum mencapai puncak bukit itu. Perjalanan seperti ini belum seberapa. Ayo, kalau kau berhenti, maka nasib buruk akan menimpamu. Aku tidak akan sungkan-sungkan untuk menendangmu ke bawah. Aduh, aku benar-benar lelah, Guru. Sekujur tubuhku terasa ngilu. Bagaimana mungkin saya bisa melanjutkan perjalanan sementara tubuh saya lemah sekali, Guru? Aku tidak peduli dengan keluhanmu. Ayo jalan, cepat kataku, jalan. Hampir saja Pronohito tersungkur ke bawah. Tetapi untunglah dia segera menggapai sebuah pohon kecil. Dengan tenaga yang masih tersisa, murid tunggal Ki Sabalangit itu berusaha untuk bangkit. Tangannya nampak mulai gemetar, begitu juga dengan kedua kakinya. Ki Sabalangit dan Pronohito mulai menaiki punggung bukit. Setelah beberapa saat melangkah dengan susah payah, Pronohito, murid tunggal tokoh tua yang sakti itu, nampak mulai tidak kuat lagi untuk melangkah. Sementara keringat terus bercucuran membasahi tubuhnya yang letih. Guru, saya tidak kuat lagi untuk melangkah, Guru. Kaki saya rasanya nyeri sekali. Jangan mengeluh. Kau tidak boleh berhenti sebelum mencapai puncak bukit. Perjalanan seperti ini belum seberapa jika dibanding dengan pelajaran yang akan kuberikan. Iya. Ayo jalan. Kalau kau masih tidak kuat dan tetap ingin berhenti, maka nasib buruk akan menimpamu. Aku tidak akan sungkan-sungkan untuk menendangmu ke bawah. Aduh, aku benar-benar lelah. Sekujur tubuhku terasa ngilu sekali. Guru,
Bagaimana saya bisa melanjutkan perjalanan sementara tubuh saya lemah sekali, Guru? Aku tidak peduli. Ayo cepat jalan. Cepat kataku, atau kau kutendang. Dengan begitu aku tidak akan mendengar keluhanmu lagi. Jangan, Guru. Baiklah. Saya akan berusaha untuk mencapai puncak bukit, Guru. Setelah menapaki punggung bukit yang berbatu dengan susah payah, akhirnya kedua pendekar buta itu sampai di puncak bukit. Sekalipun matahari hampir tenggelam di mulut senja, suasana di puncak itu kelihatan masih terang dan angin semilir membelai rumput-rumput liar. Setelah istirahat sebentar, Ki Sabalangit kemudian memerintahkan muridnya untuk duduk bersila. Aku rasa kita sudah sampai puncak bukit, Pronohito. Karena tempat ini sudah datar. Sekarang bersilalah dan pusatkan pikiranmu. Iya, Guru. Pusatkan pikiran pada satu titik, Pronohito. Latih kekuatan batinmu untuk menangkap sesuatu yang berada di sekitar tempat ini. Kita harus merasakan kekuatan apa yang terkandung pada benda itu. Nah, mulailah. Iya, Guru. Aku merasakan getaran yang hebat di tempat ini. Aku rasa kekuatan benda itulah sumber getaran yang kurasakan sekarang. Pronohito. Iya, Guru. Bagaimana? Apakah kau merasakan sesuatu di tempat ini? Saya merasakan kekuatan gaib yang menyelubungi tempat ini. Kekuatan apakah ini, Guru? Ini adalah kekuatan dari pamor yang disebarkan benda itu. Kalau saja mata kita tidak buta, barangkali kita bisa melihat cahaya atau sinar yang disebarkan benda langka itu. Sayang, kita cuma bisa merasakan lewat getaran saja. Lalu apa yang akan kita lakukan, Guru? Apakah kau akan mengambilnya langsung? Kita tidak boleh gegabah, Pronohito. Benda itu tidak bisa diambil begitu saja sebelum kita mengetahui sampai sejauh mana kekuatannya. Apakah Guru akan menguasai kekuatan benda itu? Iya. Kalau bisa, kekuatan gaib dari benda itu akan kukuasai. Dengan begitu, kita akan mudah membawanya. Pronohito, sekarang menepilah sedikit. Aku akan mulai semadi. Sambil menyatukan kedua telapak tangannya ke dada, Ki Sabalangit memusatkan kekuatan batinnya. Bibirnya bergetar, pertanda dia mulai menerapkan mantranya. Tapi baru saja beberapa saat memusatkan pikirannya, tiba-tiba dari arah lain terdengar teguran keras menyapanya. Kenaro? Iya, aku singa liar dari padang karautan. Mudah-mudahan kau tidak melupakan aku. Teparat, mau apa kau berada di tempat ini? Apakah kau pun ingin memiliki benda itu? Benda logam ini adalah milikku, Ki Sabalangit. Kau tidak berhak mengambilnya dari kekuasaanku. Sejak kapan kau menguasai benda itu? Jangan karena kau seorang perampok, lalu ingin seenaknya menguasai benda itu. Sabalangit, sayang matamu buta. Kalau saja kau bisa melihat, kau akan tahu siapa orang yang berhak menguasai benda pusaka ini. Pamor langka yang disebarkannya adalah sebagian dari kekuatan yang kumiliki. Jahanam, kesombonganmu semakin tidak beralasan untuk menguasai benda itu. Pergilah dari hadapanku, singa liar. Aku tidak ingin kau berada di tempat ini. Rupanya kau sengaja ingin menantangku, Ki Sabalangit. Seharusnya yang pergi adalah kau, karena akulah pemilik dari benda pusaka ini. Sekarang benda itu sudah ada di hadapanku, orang tua. Kunyuk, kau semakin tidak tahu diri, Kenarok. Jangan merasa mempunyai kehebatan setinggi langit. Jika kau tahu benda itu telah dikuasai kabut setan, maka kau akan menyesal. Dan kau akan tahu bagaimana kehebatan kabut-kabut itu. Rupanya kau sudah tahu bahwa logam pusaka ini dikuasai kabut. Meskipun matamu buta. Luar biasa. Ternyata nama Sabalangit benar-benar berisi. Tapi sayang, yang akan mati di atas puncak ini adalah kau. Iya, kaulah yang akan ditelan kabut-kabut setan itu. Rupanya
Kita sama-sama tahu bahwa benda itu dikuasai kabut. Sebelum kita menghadapi benda berasap itu, aku akan lebih dulu menyingkirkan kau, Ken Arok. Nah, bersiap-siaplah kau untuk mati di tanganku. Keluarkanlah. Ayo, keluarkanlah semua ajian yang kau miliki, orang tua. Ken Arok tidak akan menyingkir selangkah pun. Jahanam. Kekuatan suaranya begitu keras dan membuat bulu kuduku berdiri. Untuk menghadapi Ken Arok, aku tidak boleh main-main. Kehebatannya pun hampir melebihi Kameswara. Ayo, Kisabalangit. Untuk apa sejak tadi hanya memasang kuda-kuda saja? Seranglah kalau kau memang mampu mengalahkan aku. Jangan banyak mulut kau. Ranohito, menyingkirlah. Iya, Guru. Iya. Apakah Guru akan mampu melawan Ken Arok? Celakalah kalau dia tidak dapat menyingkirkan musuhnya. Apalagi yang aku tahu kehebatan singa liar itu sangat tinggi. Atau sebaiknya aku menyingkir saja dari sini. Tidak. Aku tidak boleh menyingkir apapun yang terjadi. Ya, lebih baik aku pasrah. Toh segalanya sudah terlanjur terjadi. Jahanam kau, Ken Arok. Kau membuatku semakin marah saja. Kali ini aku tidak akan membiarkan kau lolos dari tanganku. Jari-jari tanganku yang beracun akan merobek-robek tubuhmu. Rupanya ajian wajah taksa kamu masih saja kau gunakan, Sabalangit. Percuma, jenis apapun ajian yang akan kau keluarkan, Ken Arok tidak akan pernah kalah. Kesombongan itu memang pantas kau miliki, Ken Arok. Tetapi di tangan Sabalangit, nyawamu akan sirna dengan sia-sia. Sekalipun jari-jari tangan Ki Sabalangit berkelebat dengan dahsyatnya, rupanya Ken Arok bisa membaca dengan cepat setiap gerakan yang dilakukan musuhnya. Sementara itu tak jauh dari kaki bukit bagian selatan, Biku Dewa Hastu, Anjan Piani Kayuwangi dan Empu Gandring, juga Kameswara terkejut mendengar ada teriakan perkelahian di atas bukit Sembulungan. Rupanya para tokoh sakti mulai menjarah puncak bukit Sembulungan, Paman. Puncak bukit itu sekarang mulai dilumuri oleh darah. Kameswara, apakah kau bisa menangkap suara mereka dengan jelas? Bisa, Paman. Nah, lakukanlah. Aku mau tahu siapa mereka. Iya, Paman. Rupanya mereka Ken Arok dan Ki Sabalangit. Ken Arok dan Ki Sabalangit. Apakah kau tidak salah terka, Kameswara? Saya cukup mengenal suara mereka, Paman. Saya yakin itu Ken Arok dan Ki Sabalangit. Ken Arok. Pantas dia berani berada di atas puncak bukit itu. Karena dia memang mampu melawan kabut-kabut setan. Tetapi Ki Sabalangit, apakah dia pun mampu melawannya? Atau dia bisa berada di sana di saat kabut-kabut itu tak ada? Rupanya dia pun termasuk orang yang mempunyai kepandaian cukup tinggi dan bisa disejajarkan dengan kalian. Sekarang bagaimana menurutmu, Empu? Apakah kita akan ke sana sekarang juga? Iya. Kita memang harus melihat bagaimana akhir dari perkelahian itu. Sepertinya aku mempunyai firasat bahwa yang akan memiliki logam pusaka itu adalah Ken Arok. Ken Arok? Ya. Untuk apa dia memiliki benda itu? Bukankah dia pun cukup sakti? Kameswara, manusia selalu tidak punya rasa puas. Kukira wajar kalau Ken Arok pun tertarik ingin memiliki benda itu. Dan menurut dasar pemikiranku, jika dia yang memiliki benda itu,
itu lebih baik. Dengan demikian dunia tidak akan geger karena ulah tokoh-tokoh beraliran sesat jika benda itu jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Iya, benar Paman. Kalau Ken Arok yang memiliki benda pusaka itu, kukira akan lebih baik. Apalagi perihal datangnya logam pusaka itu, dialah yang memberitahu. Ayolah, kalau kita akan melihat perkelahian itu lebih dekat. Sebentar, Kameswara. Coba kau lihat itu. Kabut-kabut itu lagi. Ya, Paman, ayo selamatkan diri kita. Tunggu Kameswara. Bagaimana dengan Panji Parasu? Anak muda itu kelihatannya masih diam saja di sana. Apakah totokanmu masih belum membuatnya sadar? Sudah, Paman. Saya sudah melepaskan totokannya. Dia memang masih penasaran pada kabut-kabut itu. Lebih baik Paman selamatkan diri. Biar aku yang menyelamatkan Panji Parasu. Adi Dewa Hastu. Iya. Ayo, cepat melompat ke air laut itu. Anjam Pihani, jangan terpaku melihat Kameswara. Dia pasti bisa menyelamatkan diri. Ayo, cepat. Tiga tokoh tua itu segera melompat ke laut. Ketika kabut-kabut ganas itu menyerang dengan cepat, kabut-kabut itu sekarang melayang ke sana kemari. Dia seakan-akan kecewa karena gagal memangsa buruannya. Sementara itu, Kameswara sekarang sudah berdiri di depan Panji Parasu. Tanpa banyak bicara, dia langsung menerjang untuk membawanya menyelam. Sial. Kabut-kabut keparat itu membuat kita sengsara saja. Iya. Kalau saja kita tahu cara lain untuk menyingkirkan kabut-kabut itu, kita tidak perlu menyelam ke air laut yang asin ini. Kalau begini terus-menerus, rasanya kesal juga. Ya. Bisa-bisa kulit kita jadi asin dan gatal. Keparat, kau benar-benar hebat, Ken Arok. Ternyata ajian wajah taksakaku tidak berarti apa-apa bagimu. Tapi jangan bangga dulu. Aku masih menyimpan ajian lain yang lebih ampuh, yaitu ajian Dwi Caharu. Bersiap-siaplah. Seluruh ajian yang kau miliki akan kuhisap dan kupenam di dalam tubuhku. Ayo, mulailah. Lakukanlah apa yang kau inginkan. Tetapi jangan menyesal jika semua itu kandas begitu saja. Gila. Benturan tanganku tidak dapat menyedot telapak tangannya. Ajian apa yang dia gunakan sehingga mampu melawan ajian Dwi Jarum? Aku masih penasaran. Akan kurapal ajian Dwi Jarumku ke tataran yang lebih tinggi. Kampalu Ki Sabalangit menerjang setelah merapal ajiannya ke tataran yang lebih tinggi. Melihat musuhnya melompat dengan garang, Ken Arok tak tinggal diam. Dia melompat dengan teriakan yang lantang. Nah, apakah Ki Sabalangit mampu mengalahkan Ken Arok? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.